Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan konsep vektor kovarian dan kontravarian kita. Misalkan kita diberikan medan vektor lambda, kita dapat untuk setiap titik P menyatakan lambda dalam basis natural atau basis dualnya. Mana lambda dalam basis natural adalah lambda U EU tambah lambda V EV tambah lambda W EW, dan lambda dalam basis dualnya lambda U indeks bawah, lambda V juga indeks bawah, dan lambda W juga indeks bawah. Jadi kita tuliskan seperti ini. Untuk basisnya basis natural, berarti indeks basisnya adalah bawah, maka indeks komponen lambdanya adalah indeks atas. Sebaliknya, untuk basis dual, di mana basisnya indeks atas, maka komponen lambdanya indeksnya indeks bawah. Sehingga kita memiliki dua tipe komponen, yaitu komponen indeks atas, lambda U, lambda V, lambda W, dan komponen indeks bawah, lambda U, lambda V, lambda W subscript. Ini superscript, ini subscript. Kita akan menggunakan UI dengan I123 sebagai ganti koordinat UVW. Kemudian untuk basisnya EI I123 sebagai ganti EU, EV, EW, dan untuk basis natural, dan EI indeks atas atau superscript sebagai ganti dari EU, EV, EW untuk basis dual. Untuk sebuah vektor lambda, kita nyatakan komponennya yang terkait dengan EI natural sebagai lambda I superscript, dan komponennya yang terkait dengan EI dual sebagai lambda I subscript atau indeks bawah. Sehingga lambda sama dengan seperti ini, lambda 1 E1, lambda 2 E2, lambda 3 E3 sama dengan sigma 1 sampai 3 lambda I EI, lambda superscript I, I subscript I. Begitu juga lambda sama dengan lambda subscript I superscript I. Jadi kita punya ungkapan lambda melalui dua koordinat basis. Yang pertama koordinat basis natural EI dan koordinat basis dual untuk EI superscript. Persamaan-persamaan di atas dapat dipersingkat tanpa menggunakan tanda sigma, tapi menggunakan summasi Einstein atau disebut sebagai suffix summation atau penjumlahan berulang berdasarkan indeks untuk menghasilkan persamaan yang lebih ekonomis dan elegan. Jadi lambda sama dengan lambda IEI saja, lambda juga lambda I subscript EI superscript. Jadi lambda I superscript EI subscript, kemudian lambda juga sama dengan lambda subscript EI superscript. Lambda I EI, lambda I superscript EI subscript harus dibaca sebagai summasi atau penjumlahan dari I mulai dari 1 sampai N lambda I EI, dengan N adalah dimensi dari sistem koordinat. Komponen lambda superscript I yang muncul dari penggunaan basis natural E subscript I disebut sebagai komponen kontravarian. Jadi komponen kontravarian adalah komponen vektor yang terkait dengan basis natural. Dan komponen lambda subscript I yang muncul dari penggunaan basis dual EI superscript disebut sebagai komponen vektor kovarian. Perlu diketahui bahwa masing-masing komponen diperoleh dari perkalian titik atau dot product vektor dengan vektor basisnya sebagai berikut.
lambda I superscript sama dengan lambda didot dengan I superscript. Lambda I subscript sama dengan lambda, vektor lambda didot dengan I subscript. Buktinya, gunakan perkalian titik EI dot EJ, EI superscript dot EJ subscript sama dengan yang ini, EI superscript sama dengan gradien UI, sementara EJ subscript sama dengan tangen do R do UJ. Jadi EJ superscript sama dengan do R do UJ. Nah, itu pasti sama dengan do UI do X do UJ di sini ditambah do UI do Y do UJ ditambah do UI do Z do UJ. Jadi semuanya ini I, indeksnya di atasnya, yang bawah semuanya J. Sesuai dengan ini. Sama dengan do UI do UJ. Terlihat bahwa jika I sama dengan J, maka do UI do UJ sama dengan 1. Jadi kalau I sama dengan J, ini menjadi I juga, atau J boleh I atau JJ. Kalau I sama dengan J, hasilnya 1. Jika berbeda, maka tentu turunannya terhadap yang lain akan hasilnya sama dengan 0. Jadi dapat tulis bahwa EI superscript didot dengan EJ subscript sama dengan delta IJ. Dengan delta IJ adalah delta Kronecker yang didefinisikan sebagai delta IJ sama dengan 1 jika I sama dengan J, 0 jika I tidak sama dengan J. Jadi lambda dot EJ superscript sama dengan yang ininya boleh ditulis sebagai lambda I EI lambda I superscript EI subscript dikali EJ superscript sama dengan, karena lambda adalah suatu komponen merupakan bilangan, bisa dikeluarkan, ini digabung menjadi lambda superscript I, ini EI subscript didot dengan EJ superscript, hasilnya ini kan sama dengan delta IJ. Nah, delta IJ, lambda I dikali delta IJ, tentu yang akan masukkan nilai hanyalah ketika I-nya sama dengan J. Jadi I-nya sama dengan I itu sama dengan J. Kalau tidak sama dengan J, nilainya 0 karena delta konektornya 0. Jadi lambda dot EJ sama dengan lambda superscript J. Vektor lambda dot EJ, vektor satuan basis EJ sama dengan lambda superscript J. Jadi terbukti bahwa lambda superscript J sama dengan vektor lambda didot dengan E superscript J. Dengan cara yang sama, lambda subscript J sama dengan vektor lambda didot dengan E subscript J. Dua persamaan terakhir menunjukkan bahwa komponen dari lambda relatif terhadap suatu basis diberikan sebagai perkalian titik lambda dengan basis dual yang bersesuaian. Jadi dari persamaan ini bersesuaian basisnya, ini basis dual, superscript, ini juga komponennya superscript. Ini kalau basisnya subscript, komponennya juga subscript. Jadi komponen subscript itu diperoleh dari lambda didot dengan basis subscript, basis natural. Sementara lambda superscript diperoleh dari vektor lambda didot dengan basis dual, basis superscript. Nah, menggunakan komponen-komponen kontravarian, kita dapat menuliskan dot product dari dua vektor, misalkan lambda dan mu. Mana lambda dot mu berarti lambda I EI didot dengan mu J EJ. Ya, kita bedakan ya. Kita bedakan. Ini lambda I EI didot dengan mu J EJ. Itu akan sama dengan GIJ lambda I superscript mu J superscript. Jadi yang
komponen-komponennya kita kumpulkan menjadi ini, dan ini kita kumpulkan juga menjadi GIJ, di mana GIJ subscript adalah EI.EJ subscript. Nah, dengan cara yang sama, menggunakan komponen-komponen kovarian, kita bisa tulis lambda.mu sama dengan lambda I subscript EI superscript dot mu J subscript EJ superscript. Jadi kembali yang ini komponen-komponen yang bisa dikumpulkan menjadi satu. Jadi kemudian yang I superscript dengan dot dengan EJ superscript menjadi GIJ, dengan GIJ superscript adalah EI superscript dot dengan EJ superscript. Atau yang campuran, lambda dot mu sama dengan lambda I subscript EI superscript didot dengan mu J superscript EI subscript. Ini dengan ini subscript, mu-nya superscript. Dan ini menjadi EI.EJ. Nah, EI.EJ kan tadi sama dengan delta IJ. Nah, jadi mu I, lambda I, mu J, delta IJ itu akan menghasilkan nilai benar jika I-nya sama dengan J atau J-nya sama dengan I. Jadi boleh tulis lambda I mu I atau lambda J mu J. Kan bebas kita menetapkan I atau J-nya, yang penting ini sama. Jadi perkalian titik lambda dengan mu itu ada 3 bentuk yang hasilnya sama. Itu yang pertama, GIJ subscript lambda superscript mu superscript sama dengan GIJ superscript lambda subscript mu subscript J, lambda subscript I mu subscript J sama dengan lambda I subscript mu I superscript sama dengan lambda I superscript mu I subscript. Nah, fakta bahwa GIJ superscript lambda I subscript mu J subscript sama dengan lambda I subscript mu I superscript untuk sembarang lambda I itu menghasilkan GIJ mu J sama dengan mu I superscript. Jadi persamaan ininya. Nah, yang bagian ininya itu I-nya sama, bisa dicoret, sehingga ini menjadi GIJ mu J sama dengan mu I. Sehingga maka GIJ superscript mu J subscript sama dengan mu I superscript. Nah, ini menggambarkan bahwa secara langsung nampak oleh kita bahwa GIJ superscript itu dapat digunakan untuk menaikkan indeks dari komponen vektor kita dari subscript menjadi superscript. Kalau yang kita gunakan GIJ superscript dikerjakan pada mu J subscript, akan dihasilkan adalah komponen vektor yang superscript, yaitu komponen vektor kontravarian. Dengan cara yang sama, GIJ subscript dikali dengan komponen vektor mu J superscript itu akan menghasilkan mu I yang subscript. Jadi ini akan GIJ di sini berperan sebagai operator mengubah indeks atas dari komponen vektor menjadi indeks bawah. Jadi GIJ yang subscript ini itu berfungsi menurunkan indeks dari komponen vektor dari indeks atas menjadi indeks bawah, atau mengubah komponen kontravarian menjadi komponen kovarian. Jadi demikian GIJ subscript memberikan operasi berlawanan dengan GIJ superscript. Kombinasi dari dua operasi ini itu memberikan mu I superscript atau mu I kontravarian sama dengan GIJ superscript mu J kovarian, dan sama juga dengan GIJ GJK mu K kontravarian. Nah, ini GJK mu K kontravarian sama dengan mu J kovarian. Itu dari sini mu J sama dengan
G jika mu K. Kan K-nya sama, hasilnya ini J. K-nya sama, hasilnya adalah J. Indeksnya J. G jika mu K, hasilnya adalah mu J. G jika mu K kontravarian dihasilkan komponen vektor kovarian J. Nah, ini itu menunjukkan bahwa mu I ini itu sama dengan semua ini. Artinya K itu harus sama dengan I. Atau dengan kata lain, GIJ, GJK, sehingga masukkan ini sama dengan ini, akan bernilai 1 jika K-nya sama dengan I. Jadi GIJ, GJK akan bernilai 1 jika K-nya sama dengan I. Kalau tidak sama, itu nilainya harus 0. Kalau tidak, kesamaannya jadi terlanggar. Bahwa semuanya ini harus sama dengan mu I, atau kalau kita katakan bahwa ini semuanya adalah mu I, maka agar dihasilkan mu I, maka GIJ, GJK itu harus bernilai 1 untuk K sama dengan I, tapi bernilai 0 untuk K yang tidak sama dengan I. Ini harus I, maka di sini K-nya harus I. Selain itu, berarti tidak boleh ada. Atau dengan kata lain, kalau tidak sama, maka dia harus bernilai 0. Maka GIJ, GJK itu boleh ditulis sebagai delta Kronecker lagi, yaitu delta Kronecker IK. Nah, kemudian mengingat kembali bahwa GIJ sama dengan EI dot EJ, karena ini hanyalah perkalian titik, berarti bilangan skalar, maka GJI sama dengan EJ dot EI. Sama, EI dot EJ sama dengan EJ dot EI, karena hanya bilangan skalar, dia bukan vektor. Dengan demikian, GIJ sama dengan GJI. Begitu juga indeks atasnya, GIJ sama dengan GJI atas. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, suffix adalah teknik yang selalu digunakan secara umum. Namun, sebagai contoh sederhana, sering lebih baik menggunakan metode matriks untuk menghandle penjumlahan indeks yang berulang. Metode ini terbatas untuk persamaan yang mengandung 1 atau 2 indeks. Maksudnya metode matriks ini. Kita mencoba menggunakan metode matriks, tapi hanya terbatas untuk persamaan yang mengandung 1 atau 2 indeks. Yang membuat indeks-indeks dapat disusun dalam array satu dimensi, itu vektor-vektor baris atau vektor-vektor kolom. Atau dalam array 2 dimensi, yaitu matriks. Notasi lambda I seperti ini, kurung siku, kemudian lambda kontravarian digunakan untuk menyatakan sebuah vektor kolom, sehingga label indeksnya menyatakan baris. Label indeksnya menyatakan baris. Vektornya vektor kolom, berarti I itu menggambarkan baris. Jadi lambda baris 1, baris 2, baris 3, seterusnya. Dan komponen ini yaitu kovarian I untuk vektor baris. Jadi ini untuk vektor kolom, komponen lambda superscript untuk vektor kolom atau kontravarian untuk vektor kolom dan kovarian untuk vektor baris. Sehingga label indeks menyatakan kolom, kebalikan dari ini tadi kan. Nah, notasi lambda I T itu transposnya. Transpos vektor kolom untuk mendapatkan vektor baris. Sebaliknya, notasi lambda IT menyatakan transpos vektor baris untuk mendapatkan vektor kolom. Notasi AIJ menyatakan matriks dengan AIJ adalah komponen baris GI dan kolom GJ. Sementara notasi G sama dengan GIJ dan G topi sama dengan GIJ superscript, maka persamaan GIJ sama dengan GJI dan GIJ sama dengan GJI mengandung arti G sama dengan G transpos dan G topi sama dengan G topi transpos. G-nya ya, dengan G adalah ini. Yang memberitahukan bahwa G dan G topi simetrik. Jika kita nyatakan delta IJ sama dengan I, itu matriks 3 kali 3, kita lihat bahwa persamaan di atas dapat diterjemahkan sebagai G topi kali G sama dengan I, atau G kali G topi sama dengan I, yang mengandung arti bahwa G topi sama dengan G min 1 atau inverse G. Jika kita gunakan notasi L sama dengan vektor kolom lambda kontravarian dan M sama dengan vektor kolom mu kontravarian, di mana lambda kontravarian dan mu kontravarian adalah komponen-komponen kontravarian dari
vektor lambda dan vektor mu, dan lambda bintang sama dengan vektor kolom vektor baris lambda kovarian, dan M bintang sama dengan vektor baris mu kovarian. Maka dapat tuliskan G topi M bintang sama dengan M, dan G kali M sama dengan M bintang. Maka perkalian dua titik vektor lambda dan mu dapat tulis sebagai berikut. Lambda dot mu sama dengan L transpos GM sama dengan L bintang transpos G topi M bintang sama dengan L bintang transpos kali M sama dengan L transpos kali M. Kita lihat contoh berikut. Kita sudah pernah menyelesaikan example 113, itu yang seperti ini. Sistem koordinat X sama dengan U tambah V, Y sama dengan U kurang V, dan Z sama dengan U2 UV tambah W, yang menghasilkan vektor-vektor basis natural dan dual seperti ini, yaitu ini naturalnya E1, E2, dan E3 yang mewakili EU, EV, EW sama, dan dualnya seperti ini. Maka sistem ini, sistem koordinat seperti ini, itu memberikan G, matriks G itu GIJ sama dengan ini, atau G topi itu GIJ superscript sama dengan ini. Ini silakan dibuktikan, karena gampang sekali. GIJ berarti komponen-komponennya adalah G11, G12, G13, G21, G22, G23, G31, G32, G33. Di mana G11 itu dari sini, G11 yaitu GU. G1 itu kan GU sama dengan ini, dan GU juga sama dengan ini. Maka G11 atau GU dot G11 atau E1 dot E1 sama dengan EU dot EU itu sama dengan 1 tambah J tambah 2 VK dot dengan 1 tambah J tambah 2 VK, hasil adalah 1 sama 1 tambah 4 V kuadrat sama dengan 2 kali 1 tambah 2 V kuadrat. Itu yang ini. Nah, begitu juga untuk yang G12, G13, dan seterusnya. Ini adalah matriks G-nya. Jadi ini adalah matriks G dari sistem koordinat kita. Nah, sekarang misalkan kita punya sebuah vektor lambda sama dengan I, dan kita ingin melihat bagaimana komponen-komponen vektor kita itu dalam basis koordinat yang kita inginkan, yaitu basis koordinat ini. Kita ingin mencari bagaimana lambda itu dalam basis koordinat ini. Maka kita bisa melakukan dua cara. Pertama, menggunakan persamaan lambda I sama lambda dot EI untuk yang komponen kontravariannya, dan komponen kovariannya adalah ini lambda dot EI. Atau kita menggunakan salah satu saja. Jadi bisa menggunakan keduanya atau salah satu. Nah, salah satu di sini adalah pertama kali kita mencari dulu komponen lambda kontravarian. Misalnya kita mulai dari komponen lambda kontravarian, itu lambda I sama dengan lambda dot EI superscript, kali lambda 1 sama dengan lambda kali E1 superscript. Maka lambda 1 adalah I, karena lambda kita adalah I. Ini untuk vektor lambdanya, lambda kita adalah I, dikali ini EI, E1-nya adalah ini, hasilnya adalah setengah. Lambda 2 berarti lambda, vektor lambda dikali E2, hasilnya adalah ini, E2-nya, hasilnya juga setengah, karena ini yang masukkan nilai, kalau ini sama dengan 0. Sementara lambda 3, itu lambda dot E3, itu I dikali ini, hasilnya adalah min I min U tambah V. Nah, dengan demikian vektor kolom L kita adalah lambda I superscript. Itu sama dengan lambda 1, lambda 2, lambda 3 dalam bentuk baris ini kan. Baris pertama, 2, 3, lambda 1 adalah setengah, lambda 2 adalah setengah, lambda 3 adalah min I. Min U tambah V. Min U tambah V.
Nah, komponen kovariannya bisa juga diperoleh melalui ini dengan mengulang cara yang sama tapi menggunakan basis yang ini, atau menggunakan matriks, itu menggunakan lambda, menggunakan L bintang yang sama dengan L bintang sama dengan GL, itu sama dengan G menggunakan G yang ini tadi, ini, dan L menggunakan yang ini. Ini G kita, ini L kita, hasilnya adalah 110. Nah, berarti ini adalah komponen kontravarian dan ini adalah komponen-komponen kovarian. Tangen dan gradien. Pada bagian ini kita membahas komponen-komponen koordinat yang merupakan fungsi dari parameter lain. Misalkan U adalah fungsi T, V juga fungsi T, dan W juga fungsi T. T itu tidak mesti waktu. Di sini UT, VT, dan WT adalah fungsi-fungsi yang dapat diferensialkan tetap T. T sebagai anggota dari interval I. Maka titik-titik dengan koordinat yang diberikan oleh persamaan ini akan berada pada suatu kurva yang diparametrisasi oleh T. Vektor posisi dari titik-titik ini adalah RT sama dengan X. U, T, VT, WTI tambah Y. U, V, WJ tambah Z, U, V, W, K. Yang U, V, W-nya adalah fungsi-fungsi dari T. Dan untuk setiap T dalam I, turunan R dot T sama dengan dr dt memberikan vektor tangen pada kurva. Nah, menggunakan aturan rantai kita peroleh dr dt sama dengan dr du dt tambah dr dv dv dt tambah dr dw dw dt yang dapat dituliskan sebagai R dot T sama dengan U dot T E U natural atau EU subscript V dot T E V subscript dan W dot T E W subscript. Karena DU dt itu kan adalah tangen, dv dt juga tangen, tambahkan dengan EV, dw dt juga tangen. R dot T adalah vektor tangen dari kurva gamma, mana basis yang digunakan adalah basis natural. Dalam versi notasi suffix, persamaan terakhir ini dapat ditulis berbentuk R dot T sama dengan U dot I T E I subscript U dot I superscript E I subscript yang menunjukkan bahwa turunan U dot subscript adalah komponen dari vektor tangen pada kurva gamma relatif terhadap basis natural EI. Jadi untuk tangen-tangen kurva adalah tepat jika kita menggunakan basis natural EI subscript. Panjang dari kurva gamma diperoleh dengan mengintegrasikan besar R dot terhadap T dalam interval I. Besar R dot kuadrat sama dengan R dot dengan R dot. Itu berarti sama dengan R dot-nya adalah U dot EI dari sini. Itu berarti adalah U dot IEI didot dengan U dot JEJ sama dengan GIJ U dot I U dot J superscript. Jadi yang E dot I yang EI subscript didot dengan EJ subscript dikumpulkan menghasilkan GIJ. Sementara karena ini komponen-komponen bisa dikumpulkan pula, jadi bisa dikeluarkan dari sistem ini sehingga didapatkan GIJ U dot I U dot J. Sehingga jika I diberikan dalam interval antara A dan B, maka panjang gamma diberikan oleh integral AB
GIJ U.I U.J pangkat setengah DT. Datanya dari sini. Ya, ini kuadrat, jadi ini R dotnya adalah akar dari ini. Maka panjang dari kurva gamma adalah integral R dot terhadap T dalam rentang T dari A sampai B. Nah, dalam versi infinitesimal, persamaan ini bisa ditulis dalam bentuk dr sama dengan dui ei yang memberikan ds kuadrat sama dengan dr dot dr sama dengan dui ei dot duj ej. Atau kembali ini kita kumpulkan suku-sukunya yang basis dengan basis, hasilnya ini i dot ej hasilnya ada gij, dui duj hasilnya ini. Nah, ini merupakan bentuk umum dari koordinat kartesian yang itu seperti ini, ds kuadrat sama dengan dx kuadrat tambah dy kuadrat tambah dz kuadrat. Kita ambil contoh lagi untuk koordinat sferis r theta pi, vektor basis e1, e2, e3 adalah vektor er, e theta, ep. Seperti diberikan persamaan pada contoh 112. Ini dia. Jadi er adalah ini, e theta adalah ini, dan ep adalah ini. Maka ada yang menggunakan dot product ei dot ej sama dengan gij, kita peroleh ini. Jadi er dot er sama dengan 1, e theta dot e theta sama dengan r kuadrat, ep dot ep sama dengan r kuadrat sin kuadrat theta, er dot eta, er dot e theta dot ep dot r sama dengan 0. Jadi yang indeksnya berbeda itu sama dengan 0. Nah, ini gij-nya seperti ini. Itu menggunakan persamaan ini, kembali ds sama dengan gij dui duj, kita dapatkan ds kuadratnya, ini ds kuadrat sama dengan gij dui duj, maka ds kuadratnya adalah r kuadrat tambah r kuadrat d theta tambah r kuadrat sin kuadrat theta dp kuadrat. Ini yang menggambarkan elemen garis dalam ruang euclid dari koordinat bola. Elemen garisnya dalam ruang Euclidean dalam koordinat bola. Sekarang kita coba memisalkan sebuah kurva yang komponen-komponennya itu R-nya adalah A, theta-nya adalah T, P-nya adalah 2T tambah P. Jadi kita misalkan diberikan sebuah kurva yang komponen-komponennya adalah seperti ini, di mana U1 kontravarian itu sama dengan R, itu sama dengan A, U2 kontravarian sama dengan theta, sama dengan T, U3 kontravarian sama dengan P, sama dengan 2T dikurang P. Di mana T mulai dari 0 sampai P. Ini memberikan sebuah kurva dalam bola R sama dengan A, melengkung dari kutub utara ketika theta sama dengan 0 menuju kutub selatan ketika theta sama dengan P. Seperti ini. Ya, bergerak sepanjang ini. Permukaan lingkaran. Inilah kurva yang ingin kita cari. Kurva yang ingin kita cari panjangnya. Maka komponen-komponen vektor tangennya adalah ini. U.1 sama dengan 0, U.2 sama dengan 1, dan U.3 sama dengan 2. Atau dibentuk pakai delta connector seperti ini. Ini artinya sama dengan ini sesungguhnya. Jadi ini U1 berarti ini 1, ini 0, 0. U2 berarti ini 0, ini 0, ini 1. Dan seterusnya. Makanya seperti ini. Sehingga gij u.i u.j itu
masukkan nilai ini, berarti G11 U.1 sama dengan tambah G12 U.1 U.2 tambah G13 U.1 U.3. Ini matriks semua ya. Hasil adalah ini. Sehingga Gij U.I U.J hasilnya adalah seperti ini. Masukkan perkalian matriks ini dengan U.I U.J. Masing-masing U.I adalah ini. U.I U.J itu adalah U.1 kali U.1, U.1 kali U.2, U.1 kali U.3. Ada lagi U.1 kali U.2 kali U.3 dan seterusnya. Maka panjang kurva gamma diberikan oleh ini sama dengan ini diakarkan dari ini semua. Ini berarti ini yang diakarkan, hasil adalah A akar 1 tambah 4 sin kuadrat T dt. Silakan coba cari berapa nilai ini yang menggambarkan berapa panjang kurva gamma ini. Bayangkan sekarang kita mengambil fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan P sebagai fungsi U VW dari koordinat U VW. Ini memberikan kita sebuah fungsi posisi. Jadi ini memberikan kita sebuah fungsi posisi yang merupakan medan-medan skalar. Maka gradien dari P ini nabla P sama dengan 2P 2X I tambah 2P 2YJ tambah 2P 2ZK. P kita itu berarti P sebagai fungsi U kita fungsi dari Z, X, Y, Z, kemudian fungsi V nya fungsi X, Y, Z, W juga butuh fungsi X, Y, Z. Nah, U, V, W kita masing-masing fungsi X, Y, Z. Jadi, V fungsi dari U fungsi dari X, Y, Z, dan seterusnya. V fungsi dari V fungsi dari X, Y, Z, dan seterusnya. Maka berdasarkan aturan rantai, 2Pi 2X sama dengan 2Pi 2U 2U 2X tambah 2Pi 2V 2V 2X tambah 2Pi 2W 2W 2X. Itu 2Pi 2X. Hal yang sama berlaku untuk 2Pi 2Y dan 2Pi 2Z. Ya, 2Pi 2X saja ini semua kali I. 2Pi 2Y adalah yang Y-nya, yang X, dan 2Pi 2Z yang Z-nya. Maka gradien P itu adalah 2Pi 2U kali ini tambah 2Pi 2V kali ini tambah 2Pi 2W kali ini semua. Jadi ini 2U 2X I 2U 2YJ tambah 2U 2ZK, ini juga 2U 2XI tambah 2 ini 2V 2XI tambah 2V 2YJ tambah 2V 2ZK. Nah, ini 2W 2XI tambah 2W 2YJ tambah 2W 2ZK yang semuanya ini adalah gradien. Nah, ini adalah tangen, ini tangen, ini gradien. Nah, tangen gradien, ini gradien. Sehingga ini gradien terhadap koordinat U, gradien terhadap koordinat V, gradien terhadap koordinat W yang sama dengan ini sama dengan E U superscript, ini sama dengan EV superscript, ini sama dengan EW superscript. Nah, seperti ini. Jadi ini 2U 2P 2P 2U EU superscript itu juga seterusnya. Maka dalam notasi suffix kita bisa ungkapkan gradien P sebagai 2P 2U I EI. Bentuk seperti ini bisa diungkapkan dalam bentuk yang lebih sederhana dengan menuliskan 2UI sama dengan 2I saja, sehingga 2P 2UI sama dengan 2I dari P. Atau kadang notasinya adalah P
koma I, itu menggambarkan yang sama dengan P, I. Sehingga gradien P sama dengan do I P E I atau P, I E I superscript. Sehingga kita lihat kembali bahwa tangen dari sebuah kurva itu tepat menggunakan basis natural yang didefinisikan oleh sistem koordinat, tapi gradien dari medan-medan skalarnya tepat menggunakan basis dualnya. Ini tentu kesimpulan yang tidak mengejutkan karena sudah kita bahas sebelumnya.